Selamat datang di kelas baru. Pada kelas ini, saya akan membahas mengenai Nest.js. Nest.js adalah sebuah progressive framework Node.js untuk membangun aplikasi sisi server yang efisien, diandalkan, dan dapat diskalakan atau dikembangkan. Kalau kamu buka website resminya ada di nestjs.com. Silakan buka dokumentasinya. Di sini kamu akan melihat tentang penjelasan singkat mengenai Nest.js. Dikatakan bahwa Nest.js ini mendukung bahasa TypeScript. Walaupun begitu, si developer masih bisa mengembangkan untuk membuat kode dalam JavaScript murni yang menggabungkan konsep OOP sebagai pemrograman berorientasi objek ditambahkan dengan fungsionalitas di dalamnya. Sebenarnya di balik layar, Nest.js itu memanfaatkan kerangka kerja berbasis server HTTP yang cepat seperti Express dan secara opsional dapat dikonfigurasikan dengan menggunakan Fastify. Dalam beberapa tahun terakhir, berkat munculnya Node.js, JavaScript telah menjadi bahasa pemrograman yang bisa untuk aplikasi back-end dan front-end, melahirkan proyek-proyek yang luar biasa menggunakan Angular, React, dan Vue, di mana dapat meningkatkan produktivitas pengembangan dan memungkinkan pembuatan aplikasi front-end dengan sangat cepat. Sementara itu, banyak juga pustaka bantuan dan alat yang luar biasa yang berbasis CLI sudah disediakan untuk Node.js, yaitu JavaScript CC Server. Tentu Nest menyediakan arsitektur aplikasi yang lengkap dan sudah siap dipakai dengan tujuan agar developer dan tim dapat membuat aplikasi yang sangat bagus performanya, mudah diuji, dan dapat diperluas. Dikatakan juga bahwa arsitektur Nest.js itu dibuat terinspirasinya dari Angular. Nah, kalau untuk melakukan instalasinya, kamu dapat menambahkan Nest CLI secara global di komputernya masing-masing. Install melalui terminal, ketikan perintah berikut ini: npm install -g add nestjs CLI, atau clone projectnya langsung dari GitHub. Kedua cara tersebut akan memberikan hasil yang sama. Tentu membuat project dengan Nest CLI adalah cara yang direkomendasikan untuk pengguna pertama kali, karena cara ini sangat sederhana sebagai langkah awalnya. Nanti setelah kalian melakukan instalasi CLI-nya, kamu harus menjalankan perintah berikutnya, yaitu menggunakan keyword nest disambung dengan kata new untuk membuat project baru. Jadi nest new, nama projectnya apa. Perintah tersebut jika dijalankan akan otomatis kamu dibuatkan directory project baru dan mengenerate struktur file inti dari Nest.js, serta modul pendukungnya juga sudah otomatis disediakan di package JSON. Nanti tinggal kalian install. Atau kalau kamu menggunakan Git, clone projectnya, masuk ke folder, lakukan instalasi, dan jalankan sebuah server. Langkah-langkah tersebut, kamu akan mendapatkan struktur lengkap project dasar dari Nest.js tanpa harus membuild dari awal. Terus katanya di sini, untuk membuat project TypeScript baru dengan set fitur yang lebih ketat, maksudnya di sini membuat kode teman-teman
patuh pada aturan yang sudah distandarisasikan dalam hal pemeriksaan tipe data. Lebih ketat berarti lebih aman. Karena kalau kamu menggunakan TypeScript, maka variabel data yang kamu deklarasikan harus mempunyai spesifik tipe datanya apa. Jadi, kamu bisa saja belajar TypeScript terlebih dahulu, baru belajar tentang Nest.js. Nah, kalau mau lebih strict, maka tambahkan opsi flag strip pada saat menjalankan perintah nest spasi new. Atau alternatif yang lainnya, menginstal project starter berbasis TypeScript melalui Git. Tapi apabila teman-teman ingin mengcloning repositorinya tanpa riwayat Git, bisa menggunakan dgit. Setelah project strukturnya dibentuk dan di-cloning, maka tinggal kamu jalankan aplikasinya, jalankan servernya melalui npm, tulis npm run start. Buka browsernya, tinggal arahkan ke localhost 3000. Cukup sederhana. Terus kalau kamu mau menggunakan projectnya basisnya JavaScript, maka kamu bisa saja mengcloning projectnya ke JavaScript starter, cloning dan akses URL ini. Tinggal diganti aja nama repository Git-nya. Itu kalau kamu melakukan cloning. Tapi bawaan defaultnya kalau kamu menggunakan CLI, pasti basisnya TypeScript. Tambahkan -- strict agar patuh pada aturan dalam penggunaan tipe data. Kalau kamu scroll lagi, malah kamu bisa saja secara manual membuat project dari awal dengan menginstal file paket inti dari Nest.js dan paket pendukungnya dengan npm. Ada Nest.js core, ada common-nya, React.js, dan lain sebagainya. Dalam hal ini tentu teman-teman harus mikirin semuanya dengan membuat sendiri file boilerplate project-nya, dan itu akan sangat merepotkan. Tentu di bagian berikutnya kita coba saja menginstal Nest.js CLI-nya secara global. Pastikan juga teman-teman mendownload Node.js-nya agar paket npm-nya bisa kalian gunakan untuk install CLI dari Nest.js secara global di komputernya masing-masing. Jadi harusnya di video berikutnya Node.js yang teman-teman punya sudah diinstal, install di versi yang terbaru. Oke, selamat belajar.